Haleluya, berjumpa kembali dengan saya Hizkia Sianturi dalam renungan singkat rohani Kristen yang saya percaya ketika kita menangkap dengan baik kebenaran firman Allah yang kita akan dengarkan saat ini, pasti kita akan menikmati berkat-berkat yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Langsung saja kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-19. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, kalau sudah dapat cukup disimak, saya akan bacakan firman Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekali lagi saya ulangi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Puji nama Tuhan, dari satu ayat yang kita sudah baca pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui ayat yang kita sudah baca ini, bahwa sesungguhnya Allah rindu agar kehidupan kita memiliki pengharapan yang benar kepada Yesus Kristus. Amin. Allah rindu agar kita punya pengharapan yang benar kepada Yesus Kristus. Seperti apa pengharapan yang benar kepada Yesus Kristus itu? Kita akan sama-sama nanti melihat dan merenungkan tentang hal itu. Tapi melalui ayat-ayat ini yang pertama kita diingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya kepada Yesus Kristus harus didasarkan pada pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Karena kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa semua pengharapan di luar Yesus Kristus pasti suatu saat akan mengecewakan. Amin. Kita diingatkan tentang hal ini. Kita sebagai orang Kristen harus didasarkan pada pengharapan kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, di sana dikatakan oleh firman Allah begini. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dalam Yeremia pasal 17 tadi dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Berbeda dengan apa yang ditulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Kalau kita mundur sedikit dalam Yeremia tadi, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5, di sana dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini dicatat oleh firman Allah dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ke-6. Terkutuklah. Berbanding terbalik dengan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 tadi, diberkatilah. Kalau gambaran yang pertama di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dalam Yeremia, di sana dikatakan terkutuk. Tapi gambaran yang kedua, orang-orang Kristen yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkati dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Melalui ayat-ayat pokok tadi yang sudah kita baca, kita diingatkan bahwa pengharapan kita harus didasarkan pada pengharapan kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Amin.
bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatannya sendiri, bukan kepada hatinya sendiri, tapi hanya kepada Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita benar-benar menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Dan selanjutnya melalui ayat pokok kita tadi yang kita sudah baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, kita juga diingatkan bahwa ketika kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, jangan patok pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu hanya untuk hidup saat ini ketika kita ada di bumi. Amin. Tapi taruhlah pengharapan kita itu juga untuk hidup sesudah kita meninggalkan bumi ini, artinya sesudah kematian tubuh terjadi atas hidup kita. Karena itulah yang diingatkan oleh kebenaran firman Allah tadi dalam ayat pokok kita tadi. Kalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus dalam kehidupan saat ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang dari antara semua manusia, kata firman Allah. Betapa mengerikannya kalau kita dikatakan orang yang malang, orang yang paling malang dari segala manusia. Tuhan mengingatkan kita, jangan kita patok pengharapan yang kita sudah taruh kepada Yesus Kristus itu hanya untuk hidup saat ini di dunia ini. Tapi patok juga pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu untuk nanti. Setelah kita akan meninggalkan dunia ini, kematian tubuh terjadi, kita juga punya pengharapan untuk kehidupan sesudah kematian, artinya untuk mendapatkan kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal. Amin. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah untuk melakukan hal itu. Karena apapun hasil-hasil yang kita terima dari pengharapan kita kepada Yesus Kristus untuk hidup saat ini, itu bukan gambaran lengkapnya. Bukan gambaran lengkap dari buah-buah atau capaian-capaian yang sebenarnya bisa kita terima dari pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Kita memang perlu untuk segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang kita butuhkan, yang kita rindukan, kita taruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, itu perlu. Tapi jangan patok hanya untuk hidup saat ini. Karena ada fenomena-fenomena yang terjadi, orang-orang percaya di hari-hari ini mereka hanya menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus hanya untuk hidup saat ini, dipatok hanya untuk itu, tidak lagi sampai kepada kehidupan sesudah kematian, hanya untuk hidup saat ini. Jadi mereka hanya menaruh pengharapan ketika mereka butuh makanan dan minuman, ya pengharapan mereka arahkan kepada Tuhan. Ketika mereka butuh kenaikan jabatan, pengharapan mereka arahkan kepada Yesus Kristus. Ketika mereka membutuhkan keturunan atau menginginkan keturunan, pengharapan mereka arahkan kepada Yesus Kristus. Ketika mereka mengalami sakit, untuk mendapatkan kesembuhan, pengharapan mereka arahkan kepada Yesus Kristus. Tapi orientasinya hanya untuk hidup saat ini ketika ada di dunia. Artinya hanya untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini saja, bukan untuk kelangsungan hidupnya sesudah kematian tubuh akan terjadi nanti dalam hidupnya. Ini Tuhan mau kita menaruh pengharapan kita ketika kita sakit, kita berharap kesembuhan, kita taruh harapan kita kepada Yesus Kristus, itu betul. Tuhan mau ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus agar Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, itu juga benar. Tuhan mau agar kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus ketika kita dalam sebuah usaha atau sebuah pekerjaan, supaya Tuhan menaruh sesuatu yang lebih dalam hidup kita, entah itu promosi, kenaikan jabatan, atau itu adalah usaha yang semakin berkembang, kita taruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, itu juga benar. Tapi kita harus ingat bahwa suatu saat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita pasti akan mengalami kematian tubuh. Amin. Ini
Kita diingatkan tentang hal itu. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita hanya untuk hidup saat ini, firman Allah tadi sudah mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena mungkin kita terlihat seperti diberkati, tapi hanya di dunia ini. Saya katakan tadi itu bukan gambaran lengkapnya dari buah pengharapan kepada Yesus Kristus. Gambaran lengkapnya adalah diberkati di bumi dan juga diberkati sesudah kematian. Artinya diberkati di sorga. Itu baru gambaran lengkap dari orang yang punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan mau supaya kehidupan kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus bukan saja untuk hidup saat ini. Jadi jangan terlalu hidup dalam euforia atau dalam hal-hal yang membuat kehidupan kita merasa senang. Kalau kita disembuhkan dari penyakit kita, di hari-hari ini ada yang namanya fenomena COVID-19. Ketika kita mungkin terpapar dan akhirnya sembuh, kita merasa senang. Boleh-boleh saja seperti itu karena pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Tapi ingat, sekarang kita sembuh. Tapi suatu saat, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan mengalami kematian tubuh. Kalaupun kita saat ini terluput dari kematian itu lewat COVID-19, atau terluput kematian tubuh terjadi dalam hidup kita dari musibah mungkin seperti kecelakaan, bencana, atau hal-hal yang lain, tetap suatu saat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan mengalami kematian tubuh. Amin. Oleh sebab itu pentingnya pengharapan kita itu yang kita arahkan sampai ke belakang tabir sana, sampai hidup sesudah kematian itu, kita arahkan ke sana. Pengharapan kita bukan saja untuk hidup saat ini, tapi pengharapan kita kepada Yesus Kristus juga untuk pengharapan sesudah kematian terjadi, agar kita mengalami kebangkitan orang mati dan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini firman Allah mengingatkan kita tentang hal itu. Nah, kalau kita melihat tentang keberadaan kehidupan kita, apakah saat ini kita sudah menaruh pengharapan kita pada porsi yang benar, yaitu pengharapan untuk hidup saat ini, tapi juga pengharapan untuk hidup sesudah kematian atau menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal. Kalau kita mencoba mencari survei atau melakukan survei, tidak usah banyak-banyak. Mungkin kita mensurvei sekitar 50 orang saja atau 100 orang saja, dan kita tanyakan kepada mereka apakah mereka percaya tentang surga, mereka percaya tentang neraka, dan apakah mereka percaya bahwa sesungguhnya akan ada kebinasaan dan akan ada kebahagiaan kekal. Apakah mereka percaya bahwa ada jalan yang bisa menuntun kepada hal itu, kepada kebahagiaan yang kekal, kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita coba mensurvei beberapa orang, saya percaya akan ada banyak variasi jawaban yang kita terima. Bisa saja dari orang-orang yang kita survei itu ada di antara mereka yang tidak akan percaya tentang adanya surga atau bahkan adanya neraka, dan tidak akan percaya tentang kebinasaan hidup yang kekal. Dan bisa saja di antara mereka ada yang tidak percaya bahwa ada satu pribadi, ada satu jalan yang bisa memberikan kebahagiaan kekal, kehidupan kekal dalam hidup mereka. Ini karena di dunia ini ada begitu banyak manusia yang beragam. Ada orang-orang yang dikatakan ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga kadang mereka tidak terlalu berpikir seperti itu. Mereka tidak menaruh pengharapan yang tepat pada porsinya, karena pengharapan mereka tidak taruh kepada Yesus Kristus, sehingga mereka akhirnya tidak memiliki pengharapan juga untuk hidup sesudah kematian. Bahkan orang-orang yang beragama pun di luar orang-orang ateis, mereka masih dalam kepercayaan yang salah. Ada banyak orang di dunia ini yang berada pada ajaran-ajaran kepercayaan yang salah, sehingga mereka tidak menaruh pengharapannya itu kepada Yesus Kristus. Tapi bukan cukup sampai di situ, bahkan orang-orang Kristen sendiri pun
yang sebenarnya melalui kebenaran firman Allah yang mereka punya melalui Alkitab yang mereka miliki. Mereka sudah diajarkan tentang pengharapan kepada Yesus Kristus. Tapi kalau kita survei dan kita melihat faktanya di lapangan, tidak semua orang Kristen, saya katakan tidak semua orang Kristen itu menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus dalam porsi yang benar. Karena mereka kadang ya masih menaruh pengharapannya hanya untuk hidup saat ini. Ketika mereka diberkati di hidup saat ini, mereka tenang. Tapi mereka tidak berpikir pada suatu saat nanti mereka akan meninggalkan dunia ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya, apakah mereka akan menderita selama-lamanya atau bahagia selama-lamanya, mereka tidak tahu. Karena mereka tidak memikirkan itu. Tapi kita diingatkan agar kita memikirkan tentang hal itu. Amin. Nah, dari gambaran yang saya katakan tadi, kalau kita melakukan survei itu, pasti akan ada orang yang tidak percaya akan adanya kebinasaan, akan adanya neraka, akan adanya hukuman yang kekal. Kalau kita mencari tahu, ternyata ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan itu yang terjadi. Yang pertama contohnya, kenapa seseorang tidak menaruh pengharapan yang tepat pada porsi yang tepat untuk menjangkau hidup yang kekal, kebangkitan orang mati? Yang pertama karena seringkali neraka itu disamarkan. Amin. Seringkali neraka atau tempat penghukuman kekal itu disamarkan oleh manusia. Ini yang terjadi, seperti itu. Seringkali neraka itu disamarkan, seperti ditiadakan, seperti dianggap tidak ada, atau dianggap sesuatu yang tidak penting untuk dibahas, sesuatu yang tidak penting untuk diperhatikan, sesuatu yang tidak penting untuk dipelajari, untuk diketahui agar terhindar dari itu. Nah, kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, bahkan orang-orang Kristen sendiri pun seringkali dalam tanda kutip menyamarkan itu, menyamarkan neraka itu. Kalau kita melihat ada kejadian-kejadian di mana ada orang-orang Kristen yang akhirnya meninggal dunia, ini paling sering terjadi, ini neraka seperti disamarkan, itu paling sangat sering terjadi. Kalau kita melihat kata-kata yang diucapkan, entah itu melalui media sosial, kalau kita melihat di media-media sosial ketika ada seseorang yang meninggal dunia, orang Kristen yang harus meninggalkan dunia ini, coba kita lihat komentar-komentarnya. Kebanyakan pasti berbicara seperti ini. Telah pulang ke rumah Bapa, ya kan? Atau sampai jumpa di Yerusalem baru. Nah, dari kata-kata itu sebenarnya secara tidak langsung neraka itu sudah disamarkan, dianggap seperti orang Kristen pasti akan ke sana semua, pasti akan ke surga, padahal tidak. Firman Allah sudah berkata dalam Matius pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Di sana ada gambaran dari orang-orang percaya bahwa tidak semua orang Kristen pada akhirnya akan ke surga. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-23, di sana dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Tuhan sendiri dengan tegas berkata, "Aku tidak mengenal kamu," kata Tuhan. Artinya tidak diberikan kelayakan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mereka kalau dikatakan dalam ayat yang ke-21 dalam Injil Matius pasal 7 itu, mereka sudah bernubuat demi Tuhan, menyembuhkan orang demi nama Tuhan, melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada akhirnya tidak sampai ke surga. Ini karena apa? Karena kehidupan mereka tidak mencerminkan sesuatu yang Tuhan mau, tidak melakukan kehendak Allah. Dan salah satunya kehendak Allah adalah menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus dalam porsi yang tepat, yaitu untuk hidup saat ini, tapi juga untuk hidup nanti sesudah kematian, untuk menjangkau, menerima kebangkitan orang mati dan hidup kekal ini. Seringkali itu dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ketika ada yang mengalami kematian atau meninggal dunia, yang dikomentari adalah sampai jumpa di Yerusalem baru, telah pulang ke rumah Bapa. Rumah Bapa itu ya gambaran lain dari sorga.
Tidak ada pernah ditulis telah pulang ke rumah iblis atau telah pulang ke neraka. Tidak ada. Secara tidak langsung disamarkan. Atau sampai jumpa di Yerusalem Baru. Yerusalem Baru adalah gambaran tentang apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, di mana nanti di sana adalah tempat kebahagiaan selama-lamanya. Orang-orang yang memiliki meterai resmi dari Allah sebagai tanda bahwa dia adalah orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba dan layak untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal untuk selama-lamanya, mereka akan masuk ke sana. Dan itulah yang terjadi, neraka disamarkan bahkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Telah pulang ke rumah Bapa, sampai jumpa di Yerusalem Baru. Padahal seharusnya kita harus melihat bahwa itu adalah porsinya Tuhan untuk menentukan apakah dia pulang ke rumah Bapa atau dia akan masuk di Yerusalem Baru. Itu adalah porsinya Tuhan, bukan porsi kita manusia. Amin. Itu porsinya Tuhan yang menentukan. Bukan manusia yang menentukan, oh kamu pasti akan masuk ke rumah Bapa, oh kamu pasti akan masuk ke Yerusalem Baru. Tidak bisa, bukan kita hakimnya dan bukan kita yang mengatur segala sesuatu, bukan kita juga yang punya kitab kehidupan anak domba, bukan. Jadi kita tidak boleh menyamarkan neraka itu dengan cara-cara seperti itu, amin. Jadi kalau kita punya kebiasaan seperti itu, saya coba ingatkan kita, mari hilangkan itu. Jangan coba samarkan neraka dengan kata-kata ya menurut kita mungkin kata-kata penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi secara tidak langsung kita sedang menyamarkan neraka. Amin. Sekali lagi saya katakan tadi, porsi untuk menentukan siapapun dia, entah itu dia adalah seorang pelayan Tuhan, aktivis gereja, atau dia jemaat Tuhan, atau siapapun yang punya otoritas tertinggi untuk menentukan keberadaannya akan masuk rumah Bapa atau tidak, akan ada di Yerusalem Baru atau tidak, itu adalah otoritasnya mutlak milik Tuhan. Amin. Manusia kita tidak bisa menentukan. Dalam hati mungkin kita bisa berkata dia pasti sepertinya akan ke surga, tapi belum tentu. Dalam hati kita bisa menganggap seseorang itu seperti, oh dia itu kan setia, dia itu kan baik, dia itu kan aktif di pelayanan, saya yakin dia ke surga. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Yang punya kapasitas mutlak untuk menentukan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Dia yang punya kitab kehidupan anak domba. Dia yang tahu persis siapa yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba itu, sehingga kita diingatkan untuk tidak menyamarkan neraka itu. Amin. Ketika kita melihat ada orang-orang yang meninggal dunia di sekitar kita, saya ingatkan, kita coba hilangkan tentang hal itu. Lebih baik kita berkata, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Itu jauh lebih realistis daripada kita seperti mengetahui apa yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau kita berkata telah pulang ke rumah berapa, berarti kita tahu bahwa dia tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, padahal belum tentu sebenarnya dia tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang menjadi tanda bahwa dia layak untuk masuk dalam rumah Bapa, dalam surga yang kekal itu. Amin. Ini seringkali neraka disamarkan seperti itu oleh orang-orang Kristen sendiri bahkan. Oleh sebab itu kita diingatkan, otoritas tertinggi itu ada di tangan Tuhan. Dan berbicara tentang hal itu, kita tidak pernah tahu tentang pertobatan seseorang. Amin. Kita tidak pernah bisa tahu tentang pertobatan seseorang. Di hadapan kita manusia, dalam kitab 1 Samuel di sana dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat yang jauh di dalam, yaitu hati manusia. Amin. Pertobatan manusia hanya Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang menilai jauh ke dalam hatinya. Manusia hanya menilai yang di depan mata, yang bisa dia lihat. Seringkali orang ketika melihat seseorang itu terlihat baik, benar, oh sudah pasti dia sepertinya akan ke surga. Padahal belum tentu, di hadapan Tuhan belum tentu seperti itu. Tuhan yang menilai hatinya. Dan saya katakan tadi, pertobatan seseorang itu Tuhanlah yang menentukan. Amin.
Seringkali kita bisa berpendapat bahwa dia itu adalah orang yang memiliki pertobatan yang sangat-sangat luar biasa. Dia benar-benar hidup dalam kekudusan Allah, tapi di hadapan Tuhan belum tentu seperti itu. Itu sebabnya saya katakan tadi, otoritas tertinggi untuk menentukan bahwa pertobatannya benar-benar adalah pertobatan yang dikehendaki oleh Allah adalah Allah sendiri. Amin. Ketika Tuhan melihat pribadi seseorang pertobatannya adalah pertobatan yang sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah, maka sudah sangat pasti memang dia layak untuk mendapatkan nama yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi itu hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, di situ baru kita tahu, oh nama saya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Saya layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kalau saat ini kita tidak pernah ada yang tahu tentang orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya hilangkan kebiasaan itu. Ketika ada orang-orang yang meninggal di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, cukup hiburkan keluarga yang ada dengan kekuatan-kekuatan kata-kata penghiburan. Kiranya Roh Kudus menolong dan menghibur seperti itu. Tapi jangan lagi kita pakai kata-kata seperti tadi yang menyamarkan tentang neraka itu. Telah pulang ke rumah Bapa. Padahal belum tentu dia pulang ke rumah Bapa. Bisa saja dia akhirnya ke neraka. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Belum tentu dia ke Yerusalem baru. Atau bahkan kalaupun dia nanti memang betul-betul akan ke Yerusalem baru, yang mengatakan ini belum tentu akan berjumpa di Yerusalem baru. Karena di sana dikatakan sampai jumpa, artinya akan bertemu sama-sama. Sampai jumpa di Yerusalem baru, padahal belum tentu nantinya akan bertemu. Bisa saja yang satu ke neraka, bisa saja yang satunya ke surga. Atau bahkan kedua-duanya ke neraka, atau kedua-duanya ke surga. Maaf, atau kedua-duanya ya ke neraka, bukan ke surga. Ini. Jadi kita diingatkan, neraka kadang-kala bisa disamarkan seperti itu. Sehingga tidak butuh pengharapan akan kehidupan sesudah kematian untuk menikmati kebangkitan orang mati dan hidup kekal. Karena nanti kita akan melihat untuk menjangkau itu, kita bukan cukup sekedar aku berharap saja Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak, ada nanti yang sama-sama kita akan renungkan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjangkau pengharapan kita kepada Yesus Kristus agar kebangkitan orang mati dan hidup kekal itu juga bisa kita raih nantinya. Ini. Dan seringkali neraka juga disamarkan, kalau tadi melalui orang-orang Kristen sendiri saat ada yang mengalami kematian tubuh. Selanjutnya juga neraka bisa disamarkan oleh ajaran-ajaran salah atau ajaran-ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang sejati, yang menggambarkan bahwa Allah yang Maha Kasih dan Pengampun itu kompromi dengan dosa dan tidak melakukan sesuatu untuk memberikan hukuman atas dosa. Ini adalah sesuatu yang keliru. Sampai akhirnya ada ajaran-ajaran yang salah dan sesat itu mengajarkan tentang contoh reinkarnasi. Kalaupun saat ini ke neraka, nanti suatu saat bisa hidup lagi di surga. Tidak seperti itu. Ketika sudah neraka, dia di neraka untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk bisa sampai kepada hidup yang kekal. Ini seringkali neraka disamarkan oleh ajaran-ajaran yang salah dan sesat seperti itu. Ajaran-ajaran yang keliru, yang bukan kebenaran yang sejati, yang sumbernya dari Allah itu sendiri sebagai Allah yang memberikan kebenaran, memberikan firman, memberikan pedoman untuk diketahui oleh orang-orang yang mempercayai Dia, yang percaya kepadanya. Ini. Yang selanjutnya juga neraka itu seringkali disamarkan dengan hal-hal yang lain. Contoh seperti orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ya ini masih termasuk dalam ajaran-ajaran yang salah dan sesat. Orang-orang Saduki dalam Alkitab di sana dikatakan mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya akan hidup yang kekal. Jadi menurut mereka tidak perlulah punya pengharapan kepada Yesus Kristus untuk menjangkau kebangkitan orang mati. Tidak perlu. Seperti itu ini. Seringkali neraka akhirnya disamarkan seperti itu. Karena mentok manusia hanya sampai kepada kematian saja.
tidak berpikir sesudah kematian ada loh hidup yang kekal, ada loh surga, dan sesudah kematian juga ada loh neraka yang akan menjadi tempat penghukuman yang kekal. Ini orang-orang Saduki seperti itu, tidak percaya akan kebangkitan dan juga hidup yang kekal. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa ada kebangkitan orang mati dan ada hidup yang kekal. Amin. Kita jangan sampai diperdaya oleh ajaran-ajaran yang salah, sesat, sehingga kita akhirnya melenceng dari kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Kita harus percaya. Kalau orang Saduki tidak percaya, ya itu mereka. Kalau Tuhan berkenan agar ada orang-orang di antara mereka yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan dan akhirnya percaya tentang kebangkitan orang mati dan hidup kekal, ya kasih karunia Allah lah yang kiranya turun atas mereka. Tapi kita harus percaya bahwa ada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal sesudah kematian. Amin. Ini kita harus melihat dari pribadi yang ada di samping Yesus, karena dia adalah pribadi yang menggambarkan tentang hal itu. Dia punya pengharapan tentang kebangkitan orang mati dan pengharapan akan hidup kekal. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-23, di sana dikatakan oleh kebenaran firman Allah seperti ini. Dalam Lukas pasal yang ke-23, mulai dari ayatnya yang ke-39 mulai. Di sana dikatakan demikian, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat yang ke-42 ini, pernyataannya bahwa dia percaya akan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, respon Tuhan di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini kita diingatkan bahwa kita harus punya pengharapan itu, hidup sesudah kematian, dan itu sudah digambarkan melalui pribadi yang ada di samping Yesus Kristus ketika ada 3 orang yang tergantung di kayu salib, yaitu Yesus Kristus dan 2 orang yang lain bersama-sama dengan dia, yang adalah gambaran satu mati atas dosa, yaitu yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-39 tadi. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 tadi ini. Satu, menggambarkan tentang orang yang mati dalam dosa. Karena dia berkata, kalau memang engkau adalah Mesias, Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Dia bukannya melakukan hal yang dilakukan oleh pribadi yang lain lagi, tapi justru tetap hidup dalam dosanya, sehingga akhirnya dia mati dalam dosa. Dan yang selanjutnya di sana juga dikatakan adalah mati terhadap dosa. Kalau yang tadi mati dalam dosa, yang kedua adalah mati terhadap dosa, seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-42. Dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia mati terhadap dosa sampai akhirnya ada satu pribadi, yaitu mati untuk orang berdosa, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang ke-43, pribadi ini yang mati untuk orang berdosa ini, dia mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Jadi artinya dari sini ada gambaran. Yang satu mati dalam dosa, yang satu mati terhadap dosa, dan yang satu mati untuk orang berdosa. Dan orang yang mati terhadap dosa akhirnya diselamatkan oleh orang yang mati untuk orang berdosa, yaitu Yesus Kristus. Ini karena orang yang mati terhadap dosa itu tadi, dia punya pengharapan akan hidup yang kekal dan kebangkitan orang mati. Dia berkata kepada Yesus Kristus di saat-saat menjelang kematiannya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
Ini pernyataan imannya. Sehingga akhirnya Tuhan berkata di ayat yang ke-43 dalam Injil Lukas pasal 23 tadi, hari ini juga ketika engkau mati, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan Firdaus seringkali berbicara tentang taman kesukaan bersama-sama dengan Allah. Ini artinya bukan taman penyiksaan, tapi taman kesukaan bersama-sama dengan Allah. Dia akan ada di sana. Karena dia punya pengharapan itu tadi, pengharapan akan kebangkitan orang mati dan pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Itu sebabnya kita diingatkan tentang hal itu. Dan selanjutnya bagaimana caranya supaya kita mewujudkan realisasi pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu bukan saja untuk hidup saat ini, tapi juga untuk menjangkau kebangkitan orang mati dan hidup kekal itu menjadi bagian kita. Yang pertama, kita diingatkan bahwa pengharapan kita kepada Yesus Kristus selalu berhubungan dengan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Rasul Paulus pernah ingatkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di sana dikatakan oleh firman Allah bahwa ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Amin. Jadi artinya pengharapan seseorang kepada Yesus Kristus itu berkaitan erat dengan bagaimana imannya dan bagaimana kasihnya kepada Tuhan. Itu sebabnya perlu ada tindakan nyata, tindakan iman kita kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Allah, dan juga ada tindakan nyata, tindakan kasih kita kepada Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Karena pengharapan itu selalu berkaitan dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau kita mau menjangkau pengharapan kita agar kita suatu saat nanti dibangkitkan dari antara orang mati dan meraih menikmati hidup yang kekal, kita harus punya tindakan iman yang benar dan tindakan kasih yang benar kepada Allah selama kita ada di muka bumi ini. Artinya ketika kita masih hidup. Amin. Tuhan menginginkan hal itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kita benar-benar berpengharapan kepada Yesus Kristus. Bukan sekedar dalam kata-kata saja saya berpengharapan kepada Yesus Kristus supaya nanti ketika kematian tubuh terjadi saya dibangkitkan dari antara orang mati dan saya bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tidak cukup sampai hanya dalam kata-kata, tapi juga benar-benar ada tindakan nyata, tindakan iman, tindakan kasih kepada Allah, bahwa sesungguhnya dia ingin menjangkau pengharapannya itu untuk hidup kekal, bangkit dari antara orang mati itu dengan tindakan iman dan kasihnya yang nyata kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita bagaimana tindakan iman kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Allah atau tidak? Tindakan iman yang benar adalah tindakan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Artinya ketika kita ada di muka bumi ini, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah benar-benar Allah yang sejati. Jangan sampai kita tidak meyakini akan hal itu. Kita tidak menganggap bahwa Allah yang saat ini kita sembah dalam Yesus Kristus mungkin hanya salah satu dari Allah-Allah yang ada. Bisa saja seperti itu. Akhirnya apa? Seperti tadi, diperdaya oleh ajaran-ajaran yang salah dan sesat yang menjauhkan seseorang dari pengharapan kepada Yesus Kristus dalam porsi yang benar. Tidak mempercayai Allah sebagaimana seharusnya. Tapi Tuhan mau kita mempercayai Allah sebagaimana seharusnya. Amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia, tapi dia adalah Allah sendiri yang pernah menjadi manusia. Amin. Kita harus percaya tentang hal itu. Jangan sampai kita juga disesatkan dengan pemikiran-pemikiran lain bahwa Yesus Kristus itu hanya manusia, hanya utusan, hanya nabi. Dia bukan Allah. Dia hanya seseorang yang diperintahkan Allah untuk memberitahukan jalan kebenaran. Tidak. Alkitab mencatat Yesus Kristus dan Bapa adalah satu, dan dia adalah Allah. Amin. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang pernah menjadi manusia. Amin. Ini
Kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa kita harus sungguh-sungguh mempercayai Allah sebagai tindakan iman yang sungguh-sungguh nyata kepada Tuhan. Dan juga kita diingatkan ketika kita mau melakukan tindakan iman yang nyata kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayai Allah setiap waktu. Amin. Raja Daud dalam Mazmur pernah berkata bahwa dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9, coba kita baca. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, percayalah kepadanya, kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di sana dikatakan, percayalah kepadanya, kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Artinya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, percayai Tuhan. Entahkah dalam keadaan susah, entahkah dalam keadaan terjepit, entahkah dalam keadaan kekurangan, entahkah dalam keadaan sakit, atau dalam hal apapun yang seolah-olah membuat kehidupan kita seperti merasa bahwa kita seperti ditinggalkan oleh Tuhan, seperti tidak ada Allah yang memperhatikan, tetaplah percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan setiap waktu, kata firman Allah. Setiap saat dalam hidup kita, selama kita hidup, sampai kapanpun Tuhan izinkan kita ada di muka bumi ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita percaya akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, akan ada mujizat-mujizat, akan ada kuasa Allah yang terjadi, akan ada kasih Allah yang dicurahkan, sehingga kehidupan kita benar-benar bisa menikmati, merasakan sendiri bahwa Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita, bukan lagi dari kata orang, bukan lagi dari kesaksian orang bagaimana Allah nyata dalam hidup mereka, tapi kita sendiri mengalaminya secara langsung, secara pribadi, bahwa Allah itu sungguh nyata, kasihnya sungguh nyata, kuasanya sungguh nyata, pribadinya sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau supaya kita ada dalam kehidupan yang benar untuk menjangkau pengharapan kita kepada Yesus Kristus, bukan saja untuk hidup saat ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang, yaitu menikmati kebangkitan orang mati dan hidup kekal. Tindakan iman kita harus sungguh-sungguh nyata dan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ini Tuhan mau itu ada dalam hidup kita. Tindakan iman seseorang menentukan apakah dia benar-benar memiliki pengharapan yang benar di hadapan Tuhan dan benar-benar ingin menjangkau, meraih pengharapannya itu kepada Yesus Kristus itu, agar akhirnya kelihatan jelas hasilnya nyata dia nikmati, itu akan terlihat. Jadi kalau kita mau menjangkau itu menjadi sesuatu yang nyata, pasti kita lihat hasilnya, pengharapan kita kepada Yesus Kristus, agar kita nantinya bangkit dari antara orang mati dan hidup kekal. Tindakan iman kita harus benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Orang benar akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, dalam porsi yang benar, mempercayai Allah sebagaimana seharusnya. Bahkan diikuti juga dengan tindakan-tindakan yang lain yang mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita tidak lagi punya pemikiran-pemikiran yang didasarkan pada sistem untung rugi atau hal-hal yang lain. Karena ketika kita beriman, tidak ada lagi yang namanya sistem untung rugi dalam hidup kita. Ketika kita beriman, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita tidak lagi punya hitung-hitungan sistem untung rugi. Yang kita tahu kita melakukannya karena kita beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tetap peduli, tetap memelihara, dan tetap memperhatikan kehidupan kita. Amin. Ini. Dan juga dibuktikan dengan tindakan kasih. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah atau hanya dalam kata-kata? Kalau seseorang mengasihi Allah, bahkan dikatakan firman Allah, bukti nyatanya saat dia harus memberikan nyawanya sekalipun untuk Tuhan, dia akan berikan secara sukarela karena dia mengasihi Allah. Dan itu sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Ada orang-orang yang mati
disalib, terbalik seperti Rasul Petrus. Ada orang-orang yang mati dibakar hidup-hidup. Ada orang-orang yang mati dirajam dengan batu seperti Stefanus. Tapi mereka memberikan nyawa mereka secara sukarela. Karena mengasihi Tuhan, artinya mereka tidak mengasihi nyawa mereka sedikit pun. Kalaupun mereka harus mati karena mereka percaya kepada Allah, karena mereka mengasihi Tuhan, dengan sangat senang hati dan sukarela mereka memberikannya kepada Tuhan. Ini di hari-hari ini bagaimana tindakan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita dengan senang dan sukarela memberikan apa yang ada dalam hidup kita untuk Tuhan? Contoh, ketika Tuhan menginginkan kita, ketika kita diberkati secara materi contohnya, dan Tuhan berkata berikanlah itu sebagian. Bahkan ketika Tuhan berkata juga nominalnya. Karena itu Tuhan bisa beritahu entah lewat mimpi atau lewat apapun. Ketika Tuhan berkata bagikan harta yang kau punya saat ini kepada seseorang yang aku kehendaki untuk kau berikan. Misalkan mungkin seseorang yang sudah Tuhan katakan atau terlintas, Tuhan buat terlintas dalam pikiran kita tentang wajahnya. Berikan kepada dia. Contoh, ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, mungkin nominalnya yang Tuhan minta terlihat tinggi atau besar, contoh saja ini ya, terlihat tinggi atau besar, tapi ketika kita memang benar-benar sungguh sangat mengasihi Tuhan, kita akan melakukannya bukan dengan paksaan, tapi dengan senang hati dan dengan sukarela karena kita mengasihi Tuhan. Karena bukti seseorang mengasihi Tuhan memberikan apapun yang ada dalam hidupnya, bahkan nyawanya sekalipun kalau Tuhan minta, dia kasih secara sukarela untuk kemuliaan Tuhan. Ini tindakan kasih yang nyata Tuhan mau ada dalam hidup kita. Seringkali hal-hal yang sepele Tuhan nyatakan dalam hidup kita untuk menguji tentang tindakan kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi apa yang kita miliki? Mungkin harta kekayaan, mungkin jabatan, mungkin keturunan kita, anak, mungkin orang tua kita. Kadang-kala ada yang seperti itu. Mereka karena lebih mengasihi anaknya sampai akhirnya menyalahkan Tuhan ketika anaknya dipanggil Tuhan. Ketika dia lebih mengasihi orang tuanya daripada Tuhan, ketika orang tuanya dipanggil Tuhan, akhirnya Tuhan disalah-salahkan. Tuhan ini tidak becus lah mengatur. Lebih baik Tuhan turun di bumi, saya yang mengatur di atas. Mungkin seperti itu. Ini yang terjadi. Tapi ketika seseorang sungguh mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan minta dari hidupnya yang harus dia relakan untuk hilang atau diambil dari hidupnya karena dia mengasihi Tuhan. Yang dia lihat adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memberi sesuatu, entah itu harta, kekayaan, jabatan, atau apapun, ketika Tuhan minta dan Tuhan ambil lagi, dia hanya berkata itu dari Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, saya tetap akan mengasihi Tuhan. Sekalipun itu diambil, diminta oleh Tuhan. Sekalipun mungkin anak itu adalah sesuatu yang sudah sangat lama diidam-idamkan, tapi akhirnya ketika Tuhan minta untuk menguji, sebenarnya dia lebih mengasihi anaknya itu atau lebih mengasihi Tuhan. Ketika dia melakukan hal yang benar dan menunjukkan bahwa dia benar-benar lebih mengasihi Tuhan daripada anaknya atau daripada orang tuanya yang akhirnya harus dipanggil Tuhan, atau dari harta kekayaan yang harus diambil Tuhan akhirnya, atau dari jabatannya yang akhirnya diambil Tuhan, maka itu akan menunjukkan bahwa sesungguhnya dia benar-benar ingin menjangkau pengharapannya dalam Yesus Kristus itu untuk hidup yang kekal, bangkit dari antara orang mati. Ini karena kita harus sadar, ketika kita mau menjangkau pengharapan kita kepada Yesus Kristus untuk meraih hidup yang kekal, kebangkitan orang mati, akan ada ujian-ujian iman dan kasih kita di hadapan Tuhan. Itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Akan ada ujian-ujian iman dan kasih kita kepada Tuhan. Untuk melihat seberapa besar sih sebenarnya, seberapa kuat sih sebenarnya pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu. Apakah kita hanya dalam kata-kata saja, artinya ketika ujian iman dan kasih kita itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita sudah stop, tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Tapi
setiap orang, siapapun dia, yang mengarahkan pengharapannya kepada Yesus Kristus, pasti suka atau tidak suka akan mengalami ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan itu lewat banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Contoh, kalau kita melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, ada yang namanya Daniel. Bahkan ada ketiga temannya yang dicatat juga dalam Alkitab. Mereka mengalami ujian iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Ketika ada patung yang dituntut untuk disembah dan mereka tidak mau menyembah kepada mereka, sebenarnya mereka diberikan kesempatan mungkin sekali saja, dalam arti kata kompromi sekali saja, untuk menyembah patung yang dituntut untuk disembah itu. Mereka selamat dari hukuman, mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala. Tapi inilah, ketika orang yang sungguh-sungguh mau melakukan tindakan iman dan kasih yang nyata kepada Tuhan, sedikit pun tidak ada kata kompromi dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita, jangan pernah ada kata kompromi dalam hidup kita untuk sesuatu hal yang kita tahu bukan sesuatu yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada kata kompromi sedikit pun. Sehingga mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah, kalau kita baca dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17, sekalipun Allah yang kami sembah tidak mau menolong kami, dalam arti kata kalaupun Tuhan seperti akan tutup mata, akan seperti tutup telinga, akan seperti tutup tangan untuk menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang didirikan, yang harus disembah itu, dan memuja dewa yang dianut oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Ini tindakan iman dan kasih sungguh nyata dalam hidup mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sekalipun, karena risikonya adalah perapian yang menyala-nyala. Dan Alkitab berkata, ketika ada orang-orang yang mau menaruh ketiga pribadi ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka yang mengantar untuk masuk dalam perapian yang menyala-nyala itu akhirnya mati sebelum sampai kepada api itu. Ini gambaran bahwa sesungguhnya tidak main-main risikonya, yaitu kematian. Tapi itu tidak membuat gentar ketiga pemuda ini, tidak membuat tindakan iman dan kasihnya kepada Allah itu hilang, tidak membuat apa yang seharusnya mereka kerjakan itu akhirnya hilang begitu saja. Tapi mereka tetap berkomitmen, berpegang teguh pada apa yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka harus mati, kalaupun mereka akhirnya mati karena mereka berkata, kalaupun Tuhan tidak mau menolong kami, walaupun mereka yakin bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi kalaupun memang mereka harus mati sebagai martir, dalam arti kata, kalaupun Tuhan tidak akan menolong kami, matanya seperti tertutup, telinganya seperti tidak mendengar, bahkan tangannya seperti terkunci, kami tetap akan percaya kepada Allah yang benar, tetap tidak akan menyembah patung emas dan dewa yang ada yang dianut orang-orang pada saat itu. Ini kita harus punya tindakan iman dan kasih yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Daniel pun mengalami juga, ketika diperintahkan harus meminta kepada raja segala sesuatu yang diinginkan, tapi dia tetap meminta kepada Allah, tetap berdoa, sampai akhirnya itu dijadikan alasan oleh beberapa orang untuk membuat dia menghadapi pengadilan. Akhirnya di sana dikatakan ada ancaman gua singa. Bukan main-main. Singa kalau memakan orang itu bisa remuk dalam seketika. Tulang-tulang saja pun bisa dihancurkan begitu saja. Tapi apa yang terjadi ketika dia tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan iman dan kasih yang benar sesuai kehendak Allah, dia tidak mau kompromi sedikit pun. Dikatakan bahwa Allah, Tuhan yang dia sembah, yang kita sembah saat ini, membuat mulut-mulut singa itu terkatup, tertutup, sehingga tidak menggigit atau melakukan hal-hal yang bisa mencelakai atau melukai dari Daniel. Dan akhirnya Daniel dikatakan selamat ketika raja pada keesokan harinya melihat keberadaan Daniel.
Tidak ada apa-apa yang terjadi, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bau kebakaran sama sekali tidak ada dalam kehidupan mereka. Ini adalah bukti bahwa sesungguhnya ketika seseorang benar-benar berpengharapan kepada Tuhan dan diikuti dengan tindakan iman dan kasih yang benar, hasilnya pasti sesuatu yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah merasakan itu. Pengharapan mereka bahwa Allah yang mereka sembah pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan itu disertai dengan tindakan iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sekalipun ada perapian yang menyala-nyala yang bisa saja membuat mereka mati seketika. Karena panasnya api itu dibuat 7 kali lipat dari biasanya. Tapi akhirnya pengharapan mereka kepada Allah terbukti bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menyatakan keajaiban, mujizat, dan kuasa yang besar. Mereka selamat, bau kebakaran sama sekali tidak ada dicatat oleh firman Allah. Ini kita harus ingat, akan ada ujian-ujian terhadap tindakan iman dan kasih kita kepada Tuhan untuk melihat seberapa besar sih sebenarnya, seberapa kuat sih sebenarnya pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu. Jadi kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah saat ini, kita harus punya tindakan iman, usaha untuk melakukan tindakan iman dan kasih kita kepada Allah yang lebih bersungguh-sungguh dan benar-benar total untuk menjangkau realisasi dari pengharapan kepada Yesus Kristus itu. Amin. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-6, di sana dikatakan begini. Ibrani pasal yang ke-6, mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ini kita harus lebih bersungguh-sungguh, benar-benar total, amin, dalam tindakan iman dan kasih kita kepada Tuhan untuk menjangkau pengharapan kita agar benar-benar menjadi suatu milik yang pasti pada akhirnya nanti. Ketika kematian tubuh terjadi, pengharapan kita benar-benar akan membawa kita kepada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ini. Selain itu kita juga diingatkan agar kita tetap menantikannya dengan tekun dan sabar. Amin. Kita tetap menantikan itu dengan tekun dan sabar. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 bagian A, di sana dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Sekalipun pengharapan yang kita miliki kepada Yesus Kristus itu saat ini realisasinya belum nyata benar, bahwa kita dibangkitkan dari antara orang mati dan kita menikmati hidup yang kekal, tapi tetap bersukacita. Amin. Bersukacita di sini artinya kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi tindakan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Tetap kita lakukan di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa kita benar-benar berpengharapan kepada Yesus Kristus. Tetap lakukan itu di hadapan Tuhan, bersukacita. Bersukacita di sini bukan karena keadaan, tapi bersukacita karena sesuatu yang akan kita raih nantinya. Bersukacita membuat kehidupan kita tetap bersemangat untuk menjangkau itu, bahwa suatu saat saya pasti akan dibangkitkan dari antara orang mati. Suatu saat saya pasti akan menikmati hidup yang kekal. Ini bersukacita dalam pengharapan kita. Tetaplah bersukacita, kata firman Allah. Bersukacita senantiasa dalam pengharapan dengan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kita sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Sukacita yang tetap membuat kehidupan kita
tidak mau kompromi sedikit pun dengan hal-hal lain di dunia ini yang bisa menjauhkan kita dari pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Bahkan Roh Kuduslah, sukacita dari Roh Kuduslah yang membuat kehidupan kita tetap memiliki semangat, tetap memiliki kuasa, tetap memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Ini kita menantikan dengan tekun dan sabar, bagaikan seorang petani yang tetap tekun menantikan dengan sabar, walaupun ketika dia menabur benih tidak langsung dia nikmati hasilnya, harus menunggu beberapa saat, mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, 6 bulan baru kelihatan hasilnya, tuaiannya. Demikian pula dengan kita, tetaplah tabur tindakan iman yang benar di hadapan Tuhan, tetaplah tabur tindakan kasih yang benar, yang nyata di hadapan Tuhan, sehingga suatu saat nanti itu akan menghasilkan tuaian dalam hidup kita untuk menjangkau pengharapan kita akan kebangkitan orang mati itu benar-benar menjadi milik yang pasti, dan hidup kekal pun akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Amin. Dari pesan kebenaran firman Allah saat ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita harus terus memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus, karena di luar Yesus Kristus, apapun itu pengharapan yang dilakukan di luar Yesus Kristus, ditujukan di luar Yesus Kristus, pasti suatu saat akan mengecewakan. Amin. Tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan kita juga diingatkan, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, jangan patok pengharapan kita kepada Yesus Kristus hanya untuk hidup saat ini di dunia. Artinya hanya untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini saja, tapi patoklah pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu juga sampai ke belakang tabir sesudah kematian, agar kita juga pada akhirnya mengalami kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal setelah kematian tubuh itu terjadi. Amin. Dan kita juga diingatkan bahwa kita harus ingat bahwa benar-benar ada penghukuman Allah, ada neraka yang disiapkan oleh Allah sebagai tempat penghukuman kekal. Dan seringkali itu disamarkan dengan orang-orang Kristen itu sendiri, yang ketika ada orang yang mengalami kematian tubuh memberikan komentar telah pulang ke rumah Bapa, padahal belum tentu dia ke rumah Bapa, bisa saja dia ke neraka, atau sampai jumpa di Yerusalem baru, padahal belum tentu orang itu akan ke Yerusalem baru, bisa saja justru dia ke neraka. Ataupun kalau memang dia akan ke Yerusalem baru, yang mengucapkan itu belum tentu juga akan sama-sama ada di Yerusalem baru, tidak berjumpa di sana di Yerusalem baru. Ini karena pertobatan seseorang itu Tuhan yang menentukan. Amin. Tuhan yang menentukan. Manusia melihat apa yang di depan mata, kitab 1 Samuel pasal 16 katakan, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan yang melihat sampai ke dalaman hati manusia, sehingga Tuhan tahu pertobatannya itu pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah atau bukan. Manusia bisa saja menganggap itu adalah pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Tuhanlah yang menentukan. Amin. Otoritas tertinggi adalah Tuhan yang menentukan. Pertobatannya itu apakah adalah pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah sehingga menyempurnakan kekudusan yang seharusnya dia miliki di hadapan Tuhan atau tidak. Itu Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang tahu persis apa yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, sebagai tanda bahwa dia benar-benar layak untuk hidup yang kekal. Amin. Hanya Tuhan yang tahu persis. Saat ini kita tidak tahu siapa-siapa orang yang tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa seseorang itu pasti akan ke surga, artinya dia tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kita tidak bisa mengklaim seperti itu. Tapi ketika kita melihat ada orang-orang Kristen yang lain yang mungkin meninggal dunia, mari kita ubah hal-hal itu yang secara tidak langsung menyamarkan tentang neraka itu. Karena kalau kita katakan telah pulang ke rumah Bapa, kita katakan begitu semua kepada orang-orang Kristen, artinya semua orang Kristen pasti ke rumah Bapa, padahal belum tentu seperti itu. Injil Matius pasal 7 21 ayat 21 sampai 23 katakan tidak semua orang Kristen akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka yang pernah mengusir setan demi nama Yesus Kristus pun, melakukan mujizat demi nama Yesus Kristus pun, bernubuat demi nama Yesus Kristus pun, tidak menjadi jaminan bahwa pertobatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhanlah yang menilai hatinya, Tuhanlah yang menilai hidupnya. Amin. Itu sebabnya kita diingatkan jangan samarkan neraka dengan hal-hal seperti itu. Dan kita harus ingat juga ada ajaran-ajaran yang salah dan sesat yang bisa
menyamarkan neraka itu dalam hidup kita orang percaya lewat ajaran-ajaran yang salah dan sesat seperti ajaran reinkarnasi, ajaran-ajaran yang lain yang menganggap bahwa kalau saat ini di neraka suatu saat nanti masih bisa ke surga, itu ajaran yang sesat. Kalau sudah neraka ya sudah selama-lamanya di neraka, tidak bisa berpindah tempat lagi. Atau ajaran-ajaran seperti ajaran Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal, kita harus sadar ada hal-hal seperti itu yang bisa membuat kehidupan kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Tuhan mau. Amin. Kita juga diingatkan bahwa ada penjahat di sisi Yesus Kristus pada saat penyaliban, yang dikatakan dia adalah orang yang mati terhadap dosa, sementara yang lainnya adalah mati dalam dosa, dan Yesus Kristus adalah orang yang mati untuk orang berdosa. Orang yang mati terhadap dosa ini akhirnya dia punya pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Artinya selama kita hidup, kita masih punya kesempatan untuk itu. Kecuali kita sudah mati, kita tidak punya lagi kesempatan untuk berpengharapan tentang kebangkitan dan hidup kekal, karena sudah selesai apa yang kita lakukan di dunia ini. Amin. Penjahat di samping Yesus Kristus, akhirnya Tuhan katakan ketika dia punya pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal, dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tuhan berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjangkau pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu, agar akhirnya benar-benar kita meraih hal yang indah dari pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu, yaitu kita diingatkan pengharapan selalu berhubungan dengan iman dan kasih. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, tindakan iman kita kepada Allah, tindakan kasih kita kepada Tuhan harus benar-benar nyata dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita juga diingatkan pasti suka atau tidak suka akan ada ujian terhadap iman dan kasih kita kepada Tuhan. Ada kalanya kita mungkin dituntut untuk kehilangan sesuatu, diambil dari hidup kita, untuk membuktikan sebenarnya kita lebih beriman dan lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Bisa saja itu berbicara tentang orang-orang kita kasih, anak kita mungkin satu-satunya, orang tua kita mungkin, atau harta kekayaan kita mungkin yang mungkin agak banyak, atau jabatan kita yang kita terima mungkin. Ketika Tuhan izinkan itu diambil oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk menguji iman dan kasih kita, sebenarnya kita lebih mengasihi hal-hal itu atau lebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita, maka nanti akan terlihat oleh Allah sendiri yang menguji hati dan batin, kata firman Allah. Dan kita bisa melihat dari tokoh-tokoh Alkitab sebagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan Ayub juga, dan Henok juga kita bisa melihat bagaimana ketika kehidupan mereka menunjukkan tindakan iman dan kasihnya mereka kepada Tuhan. Daniel akhirnya diselamatkan dari singa-singa yang siap untuk menerkam, mencabik-cabik tubuhnya. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akhirnya tidak ada bau kebakaran sedikit pun ketika mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Atau Ayub yang akhirnya mendapatkan pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan, ketika dia tetap melakukan tindakan iman dan kasih yang benar di hadapan Tuhan. 2 kali lipat dari apa yang dia punya itu yang diberikan Tuhan dalam masa pemulihannya. Bahkan Henok yang dikatakan oleh firman Allah, ketika dia melakukan tindakan iman dan kasihnya kepada Tuhan dalam cara yang benar, yang nyata sesuai dengan kehendak Allah, tiba-tiba saja dia diangkat oleh Tuhan untuk hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh dan total menjangkau realisasi dari pengharapan kita kepada Yesus Kristus itu. Dan juga kita diingatkan untuk tetap tekun dan sabar, bagaikan seorang petani yang menantikan tuaian dari taburan-taburan benih yang dia taruh. Begitu pula dengan hidup kita, dan kita diingatkan kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan kita. Amin. Menantikan dengan tekun dan sabar, kita harus bersukacita, tetap bersemangat, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan untuk menjangkau pengharapan kita itu menjadi milik yang pasti, kata firman Allah pada akhirnya. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan kalimat ini. Sekalipun realisasi dari pengharapan kepada Yesus Kristus itu dalam tanda kutip enggak pasti kapan waktunya, tapi kita harus ingat, pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang sungguh-sungguh
total dan benar kepadanya adalah satu-satunya, sekali lagi adalah satu-satunya pengharapan yang pasti tidak akan pernah mengecewakan hidup kita dan tidak ada yang lain. Amin. Sekalipun realisasi dari pengharapan kepada Yesus Kristus itu tidak pasti kapan waktunya, mungkin 30 tahun lagi baru terrealisasi kita dibangkitkan dari antara orang mati hidup kekal, atau mungkin 100 tahun lagi, atau kapanpun waktunya memang tidak pasti. Tapi pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang sungguh-sungguh total dan benar kepadanya adalah satu-satunya, bukan salah satunya, tapi satu-satunya. Hanya itulah, hanya pengharapan kepada Yesus Kristus lah satu-satunya pengharapan yang pasti tidak akan pernah mengecewakan, karena pengharapan di luar Yesus Kristus apapun itu pasti suatu saat akan mengecewakan, tapi pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Jadi biarlah pesan kebenaran firman Allah ini boleh menguatkan, meneguhkan kita agar kita terus berusaha menjangkau pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar adalah pengharapan bukan saja untuk hidup saat ini, tapi juga pengharapan agar suatu saat ketika kematian tubuh terjadi, kita mengalami kebangkitan orang mati dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya. Jadi biarlah kebenaran ini menguatkan kita dan semakin memotivasi kita untuk terus memiliki tindakan iman dan kasih yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita suatu saat nanti kapanpun itu waktunya hanya Tuhan yang tahu, kita benar-benar boleh mengalami kebangkitan orang mati dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.